Saya percaya semua kita ya dalam hidup ini pasti ingin selalu bisa menyenangkan Tuhan. Betul tidak? Sudahlah, maaf saya berkata, sebodoh-bodohnya kita, sekurang-kurangnya hidup kita, sesusah-susahnya hidup kita, saya percaya semua kita pasti ingin menyenangkan Tuhan. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan buat atas hidup kita. Tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana cara menyenangkan Dia. Kita menyenangkan Dia itu hanya dengan satu cara. Kalau kita tahu apa seleranya. Betul tidak? Kita menyenangkan seseorang, kita harus tahu selera orang itu apa. Kalau kita tidak tahu seleranya, maka kita akan salah. Tahun 70-an saudara, saya pernah baca satu ilustrasi. Dan ilustrasi itu sangat mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Kisahnya begini. Ada satu majikan, dia janda. Dia punya pembantu yang sangat setia. Dan sudah bekerja di majikan ini sekian puluh tahun. Sampai majikan ini gak menganggap pembantu. Ya sudah diserahkan semua urusan rumah, keuangan, belanja, bayar apa saja. Jadi nyonya ini sangat ringan pekerjaan rumahnya karena ada pembantu ini. Nah, dia panggil Simbok. Suatu hari nyonya ini dapat ide dari temannya, ada resep baru. Nah, selama itu nggak pernah dia masak. Urusan dapur pun Simbok itu yang ngurus. Tapi hari itu nyonya ini dapat resep itu. Lalu dia punya ide untuk nyoba masak sendiri. Tapi dia nggak bilang pada si pembantu. Hari itu dia pesan, Mbok, tolong belikan daging yang ini dan potong segini-segini. Simpan di lemari es, nanti aku pulang kerja, aku akan masak. Nah, si Mbok nurut beli. Ketika lagi motong-motong daging itu, nah pikiran baiknya muncul. Dia bilang gini dalam hatinya, aduh sayang, kasihan sekali nyonya aku nih, kerja kantor sudah capek, pulang harus masak lagi. Lebih baik aku yang masak daging ini. Saudara, lalu dia putar otak. Dia berusaha untuk menemukan resep masakan yang dia usahakan belum pernah dia masak. Dia yakin, seyakin-yakinnya setelah dia peras otaknya, putar otaknya, dia menemukan satu resep. Dia berkata dalam hati, aku percaya nyonya aku nanti akan suka. Ya, dia akan menikmati masakanku sepenuh hati. Saudara dengar ya, sepenuh hati dia berusaha. Bisa bayangkan. Nah, di kantor nyonyanya itu sudah membayangkan, oh aku nanti pulangkan masakan yang enak sekali, yang belum pernah dimasak siapa-siapa. Ya sudah bisa bayangkan berbunga-bunga begitu. Yang di rumah sama juga, oh aku akan masak yang paling enak nanti ini, yang nyonyaku pasti akan suka. Begitu pulang kantor, langsung dia tanya, Mbok mana dagingnya? Di atas meja. Lu kenapa kesimpan di lemari es? Oh, nyonya akan menikmati ini masakan saya yang menurut saya paling enak. Selama saya kerja dengan nyonya nggak pernah tahu resep ini, bumbu ini. Kira-kira bagaimana hati majikan ini? Dia kecewa. Tapi yang ditulis begini di ilustrasi itu, dia coba. Dan dia mengakui, oh ini masakan yang enak. Mbok, aku percaya, aku setuju, ini enak betul. Kamu hebat. Tapi bukan ini seleraku hari ini. Saudara, seringkali kita bisa berusaha sehebat apa untuk menyukakan hati Tuhan. Kita jungkir balik pelayanan, kita nggak kenal waktu. Bagus. Hebat, karena sibuk, karena aktif, luar biasa pengorbanan semuanya. Jangan sampai kita seperti Simbok tadi. Akhirnya Tuhan berkata, bukan itu seleraku. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, kalau kita tanya tentang selera, ya baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara tahu nggak? Selera Tuhan Yesus itu apa? Kalau saudara baca Yohanes 4:34, jelas disebutkan. Yang belum tahu silakan buka. Itu bicara soal selera makan dari Tuhan kita. Ya makananku ialah
melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara ingin tanya yang jasmaninya, nanti buka Injil Yohanes pasal 21. Ternyata Tuhan Yesus hobinya makan ikan. Loh, kan disitu ada disebutkan dia bakar ikan pagi-pagi itu. Maka itu saya berkata, kalau ada orang ngaku Kristen gak suka ikan, dia bukan murid Tuhan Yesus. Ayo janji ya, yang gak suka ikan siapa di sini? Ayo belajar makan ikan. Karena Tuhan Yesus hobinya makan ikan. Oke, itu yang jasmaninya, saya gak bicara jasmaninya. Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau saudara ingin menyenangkan Bapa di surga, ya itu makanannya. Makananku ialah. Maka itu tidak semua, maaf ya jangan tersinggung, tapi kita harus tahu, tidak semua orang, baik pendeta sekalipun, hamba Tuhan, penginjil, siapapun juga, orang Kristen, aktivis gereja, diaken, semua yang sibuk dalam pekerjaan Tuhan, belum tentu itu selera Tuhan yang dikerjakan. Walaupun baik. Kalau kita lihat simbok tadi itu bagus, hatinya bagus nggak dia mengasihi majikannya itu? Sangat bagus. Dia nggak mau bosnya repot. Tapi bukan itu seleranya. Simbok nggak pernah tahu seleranya apa hari itu. Mungkin tahun-tahun yang lalu dia tahu, hari-hari sebelumnya dia tahu selera majikannya. Tapi hari itu. Jadi makanan Tuhan dan adalah makanan kita juga ialah melakukan apanya? Kehendaknya. Nah, apa kehendaknya? Mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Jelas sekali. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki. Berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Untuk memperoleh pengetahuan atau pengenalan akan kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Siapa kebenaran itu? Kenapa ragu-ragu? Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi lagi. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menuliskan kehendak Bapa itu apa? Apa kehendaknya? Supaya berapa orang? Semua orang. Bukan dikristenkan, beda. Tapi diselamatkan. Jadi tidak ada kehendak lain dari Bapa kita kecuali ayat itu. Maka kalau saya bicara soal makan, seleranya adalah jiwa-jiwa semua diselamatkan. Itu selera Bapa. Lagi sekali, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dan apa kehendaknya? Supaya semua orang diselamatkan. Jadi apapun kesibukan kita sebagai gereja, kalau tidak menuju ke satu sasaran, jiwa-jiwa diselamatkan, maka yang kita kerjakan tidak menyenangkan hatinya. Walaupun kita sibuk, jiwa-jiwa bagaimana? Sedapat mungkin untuk apa saja dalam hidup ini selalu ada orang lain yang Tuhan jangkau lewat kehidupan kita dalam banyak hal. Setiap malam, hampir setiap malam, kalau ini hampir tidak setiap malam, kalau saya lagi doa bersama dengan beberapa orang, saya nggak doa sendiri. Saya selalu berdoa begini kalau malam, Tuhan, di mana ada anak-anak-Mu yang sekarang ini entah sedang bekerja, sedang tugas di rumah sakit sebagai satpam, atau di mana saja lagi jalan, ketemukan dengan orang-orang yang sedang lapar, sedang putus asa, sedang susah, supaya mereka dapat jawaban. Saudara tahu nggak, tiap malam kalau kita mau buka telinga, mau buka mata, ada orang yang menjerit, cuma kita nggak tahu.
anak-anak yang lapar. Mereka perlu. Jadi di mana saja kita bisa jadi berkat. Amin. Maka itu kalau saudara ada kesempatan, selalu tanya, Tuhan siapa yang harus aku berkati sekarang ini? Apa saja yang Tuhan mau kerjakan, bisa kita menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Asal kita tidak egois. Jadi kehendak Bapa sudah jelas. Menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Bukan mengkristenkan. Bedakan itu lagi sekali. Tuhan tidak minta kita memindahkan orang-orang itu untuk beragama Kristen, tidak. Tapi memperkenalkan Yesus. Tidak boleh kita mempengaruhi kepercayaan mereka. Itu urusan nanti. Kebenaran yang akan membebaskan mereka. Kalau kebenaran itu sampai kepada mereka. Inilah bukti-bukti yang ada dalam kehidupan kita, bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sedang menantikan kasih itu. Persoalannya, apakah kita mau membagi waktu itu, membagi semua yang ada dalam kehidupan kita atau tidak? Itu tergantung dari keputusan kita. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kisah yang sudah sering kita dengar. Tapi ada satu bagian yang kita harus kenal betul-betul tentang hati Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5. Yesus memang bagaimana? Mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dia mengasihi. Nah, kasih ini tidak akan dikenal oleh banyak orang kalau tidak ada yang memberitahu orang itu. Betul tidak? Saudara, jelas Tuhan mengasihi, betul. Tapi bagaimana caranya orang itu tahu kalau Yesus mengasihi? Awal September yang lalu, saya menerjemahkan hamba Tuhan orang India dari Malaysia, Pak Philip Jayabalan. Dalam satu acara itu, ini di Biak dan di Jayapura. Di Biak di lapangan besar, Pak Bupati yang jadi ketua panitianya. Lalu Pak Philip ini menunjukkan sebuah kisah, dan itu kisah nyata. Seorang preman yang sangat ditakuti di India, namanya Raja. Nah, dia dipanggil Otto Raja. Kenapa Otto? Karena dia tukang bajai. Tapi ganasnya luar biasa. Dia preman yang kejam sekali. Dia sudah berapa kali masuk penjara. Akhirnya dia kerja sebagai tukang bajai. Tapi toh dia tetap jahat. Sekarang dia jadi orang yang paling hebat di India. Belum lama Presiden baru India ketika memberi sambutan pelantikannya itu, dia menyebut nama ini. Kalau semua orang di India seperti Otto Raja, maka India jadi negara yang beda dengan negara yang lain. Apa yang terjadi, saudara? Sekarang dia punya pelayanan. Karena di India itu kan sistem kasta. Kalau saya kasta yang paling rendah, mati ya mati di jalan, gak ada yang urus. Dia sudah dibawa ke Amerika karena dia jadi CNN hero 3 tahun yang lalu. Sekarang orang di India menyebut namanya Otto Raja, Otto Raja. Nah, pelayanannya, saudara, semua orang gila, orang sakit. Aduh, waktu saya ditunjukkan DVD-nya itu, kalau saya sakit, mereka itu maaf ya, belatungnya banyak, saudara. Di kepala, di kaki, di perut. Nah, Otto Raja ini ambil merawat. Dia bukan dokter. Nah, sekarang orang menyebut dia Mother Teresa yang kedua. Tiap hari dia keliling. Sekarang dia punya ambulan bagus. Cari orang-orang di tempat sampah, di dalam got. Dia rawat. Nah, kenapa dia bisa bertobat? Berapa tahun yang lalu ada seorang anak perempuan umur 10 tahun naik bajainya. Nah, waktu anak ini naik, orang sudah berteriak, jangan naik. Karena takut diperkosa. Karena terkenal sekali, orang ini jahat sekali. Tapi anak perempuan ini cinta Tuhan. Dia sambil naik bajai itu cuma ngomong kalimat yang sama. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau.
Nah, ketika turun, uang diterima, kata-kata yang pendek, Yesus mengasihi engkau, itu merasuk ke pikirannya. Raja berkata, mana ada orang mengasihi aku? Semua orang buang aku. Tapi semalaman dia gak bisa tidur. Masa betul ada orang mengasihi aku? Dia nantang Yesus itu. Dia berkata, kalau betul engkau ada seperti yang dikatakan anak kecil itu, tunjukkan kepadaku. Saudara, hari itu dia bertobat. Sebagai balas kasihnya kepada Tuhan, dia cari orang-orang itu. Kalau saudara ke India pasti dengar nama itu. Karena dia sekarang jauh lebih terkenal dari artis-artis Bollywood. Otto Raja. Orang di India menyebut nama Otto Raja. Hanya gara-gara seorang gadis kecil berkata, Yesus mengasihi engkau. Saya percaya semua kita tidak ragu-ragu kalau Yesus nggak cuma mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dia mengasihi semua manusia di dunia. Betul tidak? Tapi masalahnya bagaimana mereka tahu kalau Yesus mengasihi mereka? Kalau kita tidak menyampaikan itu. Kita lihat ayat ini, Roma pasal yang ke-10. Nah, seringkali saudara, kita ini jahat. Kalau ada orang yang bertobat, itu maksud saya. Jahatnya di mana? Ayo, siapa yang seringkali ngalami begini? Begitu mulut ini mau ngomong tentang Yesus, aduh, kayak ada lem itu di bibir dua ini. Betul tidak? Mau ngomong nyebut Yesus saja, aduh, susahnya luar biasa. Tapi kurang ajarnya kita, kalau ngomongin orang, terus sampai yang diajak ngomong bilang, sudah terlalu malam, besok lagi ya. Aduh. Karena maksudnya, kalau kita ngomongin orang, nggak habis-habis bahannya. Jahat nggak kita kalau begitu? Kenapa kalau kita ngomong tentang Yesus susah sekali? Padahal ada banyak hal, bahan yang kita bisa cerita tentang dia. Makin banyak umur kita, berarti makin banyak nggak pengalaman dengan Tuhan Yesus. Seharusnya makin banyak nggak kita menceritakan tentang dia pada orang lain. Harusnya. Kenapa mulut ini berat? Itu sebabnya perlu sekali Tuhan itu dikenalkan oleh banyak orang lewat kita. Ayat 8 Roma 10. Ini yang kita nggak pernah tahu, saudara. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu bagaimana? Dekat padamu, yakni di mana kita? Di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, masalahnya apa yang di dalam mulut kita ini? Apa yang dalam hati kita ini? Ada seorang yang berkata begini, sangat celaka hidup ini kalau mulut hanya dipakai untuk dua hal. Saya tanya apa itu? Makan dan ngomongin orang. Aduh, sangat celaka sekali. Saya setuju kalau begitu. Betul tidak? Sangat celaka mulut ini kalau cuma dipakai untuk dua hal. Apa tadi? Makan dan ngomongin orang. Awas itu. Padahal firman itu di mulut kita. Mengapa yang keluar bisa lain? Karena ada yang lain di hati ini masalahnya. Kalau firman itu sudah begitu dekat di mulut kita, tinggal kita ucapkan. Artinya bukan tiap kali ngomong keluar ayat, tiap kali ngomong keluar ayat. Orang juga enggak senang kalau ketemu kita model begitu. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit ayat. Orang lari semua nanti, saudara. Tapi artinya firman yang kita hidup itu ada di mulut kita, ada di hati kita. Itulah firman iman. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulutmu. Nah, ini dia. Maka dan yang apa? Dan yang percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci sendiri berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Terus saya lompat
ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ayat ini yang kita harus pakai. Pokoknya kalau mereka bisa berseru pada nama Tuhan Yesus, orang itu diselamatkan. Jadi menginjil tidak susah. Kita membagikan tentang kasih Yesus tidak susah. Ayat 14. Tetapi, ini yang saya akan baca pelan-pelan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika, nah ini masalahnya, jika tidak ada yang memberitakan Dia. Gereja takut bersaksi dan menginjil karena konsep yang salah. Harus menjadi Kristen dan masuk jadi anggota gereja itu. Nah ini masalah. Akhirnya banyak yang takut. Karena banyak pendeta, banyak gembala selalu menekan jemaatnya. Ayo cari jiwa, ayo cari jiwa, ayo cari jiwa. Betul tidak saudara? Tapi yang ngomong gak pernah cari. Dia cuma nyuruh orang saja. Betul? Nah, tapi beda dengan si gereja ini. Saya betul-betul melihat. Karena 3 gembala suara melakukan. Maka itu para gembala itu memaksa jemaatnya untuk bawa orang. Karena kalau gereja jadi dibangun gede-gede gak ada isinya, yang bayar kredit siapa? Maaf saya ngomongin. Loh, betul tidak? Kan itu masalahnya. Itu kan gedung itu kan utang semua uangnya, uang bank. Lah harapannya yang bayar dari kolektor tiap minggu. Maka itu pendeta ngomongnya duit terus. Karena dia stres. Kalau kurang dia nombokin dong nanti. Maaf saudara, itu yang terjadi. Akhirnya jiwa-jiwa itu bukan untuk dibawa ke surga, untuk bayar kredit. Maaf. Maka itu banyak pendeta gak suka saya. Karena saya ngomong apa adanya, begitu. Jadi sudah lain motivasinya, cari jiwa sudah lain dari yang Tuhan Yesus inginkan. Dan ini yang harus berubah. Jadi kalau dia minta kita melakukan ini, bukan untuk nambahi orang masuk gereja, tidak. Supaya mereka itu tahu. Karena kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka bisa tahu? Jadi nggak sulit saudara. Ayo kita jujur. Sampai hari ini bagaimana hati kita? Saya ulangi lagi ya. Ayat yang ke-14 ini menarik. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itulah Injil. Kabar baik itu adalah Injil, good news. Jadi Injil atau gospel itu artinya kabar baik. Dunia ini gak ada kabar baiknya. Semuanya tentang yang menakutkan. Tapi ketika gereja tampil, kita bawa kabar baik, ada harapan untuk hidup. Ada harapan. Hanya memberi harapan pada orang saja, orang itu sudah punya kehidupan, saudara. Kamu bisa tertolong. Ada jawaban untuk hidupmu. Cuma itu saja. Anak saya 2 tadi di mobil menjadi saksi. Dalam perjalanan dari Greenfield ke Serpong. Saya harus telepon 2 orang karena saya dapat SMS. 1 sudah punya anak 1. Ini dari Muslim. Saya dapat dulu dia dari desa, di salah satu desa Kecamatan Kertosono di Jawa Timur. Nah, dia dapat berita. Ada gadis hamil, tapi orang tua lagi gak mau bertanggung jawab. Nah, terus dia tanya saya. Dia mau urus. Saya bilang bagus. Nah, lalu saya telepon dia tadi. Dan saya lebih kaget lagi.
Dia ternyata sudah merencanakan akan jemput gadis itu untuk tinggal dengan mereka ini di Nabire, saudara. Sekarang lagi hamil 7 bulan. Saya kaget dia punya hati seperti itu. Jadi kamu mau ajak dia, ya lebih baik melahirkan di Nabire supaya dia nggak malu juga dan jauh dari mana. Baik, cepat. Saya bilang hari ini ada kapal dari Manado masuk dan 2 hari lagi dia akan balik. Kalau bisa kamu cepat pakai kapal itu dan jemput. Satu lagi, ya dia ini seorang janda dari Depok. Hampir 3 tahun yang lalu, 2 tahun lebih yang lalu, ya janda ini telepon ke Solusi, ya yang cerita Solusi itu. Lalu tim Solusi mendatangi di Depok. Ketika tim Solusi mendatangi, mereka syok. Nah, salah satu tim itu adalah anak rohani saya. Mereka kaget. Dia tinggal dengan 3 anak hanya di sebuah kamar yang sangat kecil. Untuk naruh pakaian saja harus di atas, jadi mereka bisa tidur. Dengar itu, anak saya ini telepon saya, Pak, kami tim Solusi ketemu janda begini-begini. Saya langsung nggak panjang lebar. Kalau mereka mau ke Nabire dan anak-anak mau sekolah di sana, Papa kan siap berangkatkan. Ringkas cerita, mereka berangkat. Anak 3 sekarang sudah sekolah di sekolah kami dan mereka sudah dibaptis sekarang. Nah, tadi pagi di mobil itu dia SMS saya. Dia minta izin. Si janda ini sekarang jadi tim kami, jadi tukang masak di asrama. Ada anak kecil kelas 5 SD, nggak punya orang tua. Ibunya meninggal berapa tahun yang lalu, bapaknya nggak ngurus. Nah, baru tiba dengan kapal hari Kamis kemarin ini. Nah, dia bilang, boleh nggak saya ambil anak itu? Karena tinggal di asrama. Saya langsung telepon. Sampai anak saya itu mikir, luar biasa itu orang-orang. Bisa ngurusin jiwa-jiwa. Iya. Saya bilang pada anak saya, karena saya ajar mereka, manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Bagaimanapun caranya lahir, bukan urusan kita. Kita harus selamatkan. Jadi pagi-pagi sudah dapat 2 jiwa lagi. Kalau kita mau buka hati, mau buka dompet, mau buka mata, mau buka telinga, saudara, ada orang yang menjerit setiap saat di sekitar kita. Beritakan Yesus kepada mereka. Maka keselamatan akan dikenal oleh banyak orang. Lanjut. Injil Lukas pasal 7. Supaya kita makin kuat dalam mengenal kebenaran ini. Saya akan baca ayat 1. Lukas 7. Setelah Yesus bagaimana? Selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Pertama saya dapat rahasia ayat ini itu menarik sekali. Saya percaya semua kita rekan-rekan pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah pasti punya hati yang sama seperti saya. Kalau ada ayat yang berbunyi setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, wajar sebagai hamba Tuhan, dengar ya, wajar. Kita kan ingin tahu dia khotbah apa hari itu, betul tidak? Sebagai pelajaran buat kita. Karena ini penting. Tapi menarik sekali saudara, khususnya Lukas, Markus, Yohanes, Matius nggak sebanyak Lukas ini menuliskannya. Ternyata Lukas tidak banyak menulis yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Yang ditulis lebih banyak, bahkan 90 sekian persen, itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ngerti nggak maksud ini? Saya kaget. Jelas setelah selesai berbicara di depan orang banyak, itu nggak ditulis bicara apa, khotbah apa. Yang ditulis yang dibuat. Loh, ngerti nggak maksud saya tanya ini? Artinya gereja jangan kebanyakan khotbah. Oh enggak, amin. Amin. Banyaklah berbuat. Amin. Karena itu ditulis oleh Alkitab. Ini yang luar biasa, saudara. Maka itu jangan hanya sibuk pelayanan di gereja. Maaf ya saya berkata, pemain musik, main pujian, tamborin, awas. Kalau kita hanya hebat di gereja itu namanya jago kandang. Tapi di luar kita takut untuk menyatakan Yesus.
Harus diimbangi. Lalu ayat 2, di situ ada seorang perwira. Nah, kita nggak usah baca, kita tahu. Jadi ini luar biasa, saudara. Yang dibuat, yang ditulis, bukan yang dikhotbahkan, yang ditulis. Maka itu kita perlu sekali untuk betul-betul mempercayai apa yang Tuhan sudah buat. Amin. Karena Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Saya beri contoh lain lagi. Lukas 5. Lukas pasal 5. Mulai ayat 1. Hal yang sama. Lukas tuliskan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Tuhan. Jelas dia khotbah, ngajar atau tidak? Jelas. Tapi itu nggak ditulis oleh Lukas. Yang ditulis apa yang dia buat. Maka itu sebagai orang Kristen dalam hidup kita, yang Tuhan tanyakan bukan gini, berapa kali kamu seminggu kebaktian? Tuhan nggak tanya itu. Berapa jam kamu berdoa sehari? Dia nggak tanya itu. Yang dia akan tanya, berapa orang yang kau jamah dalam minggu ini lewat hidup? Itu pertanyaan penting. Kalau saudara berkata, aduh saya ini sibuk. Oke, saya terima kesibukan saudara. Tapi justru orang yang berkata sibuk, itu ternyata orang yang lebih banyak ketemu orang dalam kesibukannya. Loh, iya atau tidak? Nah, ini masalahnya. Waktu kita sibuk ketemu orang itu ngapain? Dia tahu ngapain waktu ketemu orang? Kan sibuk. Jadi gunakan kesempatan sesedikit apapun untuk menyatakan kasih itu kepada semua orang di sekitar kita. Adik-adik yang sekolah SD, SMP, ya, om bangga kalian pagi-pagi ada di sini. Semua adik-adik, jadilah berkat kalian kepada teman-temanmu di sekolah. Gampang untuk nginjili teman sekolah. Itu yang om pakai dulu. Pokoknya kalau lihat temanmu murung selama 2 hari berturut-turut, nah itu dia, istilahnya mangsanya. Cepat, ayo buat strategi untuk menangkap dia. Kesempatan karena dia lagi murung. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, di situ kalian harus jadi berkat untuk mereka itu semuanya. Karena Tuhan berikan waktu untuk kalian memberitakan itu. Oke, bagian terakhir. Lalu kenapa dia ingin menyelamatkan semua orang di dunia ini? Ada masalah berat. Nah, saudara akan kaget kalau saya bilang Tuhan itu sedang punya masalah juga. Hah? Tuhan punya masalah? Nah, kalau dia punya masalah terus kita bagaimana? Kan gitu logikanya, bukan? Benar, dia sedang punya masalah. Roma pasal yang ke-11. Ini saudara, kalau kita terlambat, keadaan makin berbahaya. Ya, kalau kita terlambat. Roma 11 mulai ayat 25. Apa judulnya? Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Saya tanya dulu kepada saudara, apa maksud Tuhan bicara ini kepada kita sebagai gereja? Jangan anggap dirimu pandai. Itu artinya kita sedang apa? Sombong, sok. Kalau dikatakan jangan anggap dirimu pandai, itu sebetulnya kita sedang goblok. Betul nggak? Orang yang pandai beneran nggak akan dikatakan jangan kira kamu pandai. Enggak. Justru yang katakan begini ini goblok pura-pura pandai. Mengapa gereja ditegur setajam ini? Ini oleh Papa di surga. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Kalau semua gereja sadarkan teguran ini, gereja pasti bersaksi, pasti menginjil, pasti mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena ini bahaya teguran ini. Kapan kita menganggap diri kita pandai? Ini dia. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, kita dianggap sok oleh Tuhan dan sombong, bodoh tapi ngaku pandai.
Karena kita tidak mau tahu ada rahasia ini. Apa rahasianya? Sebagian dari siapa? Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Saya stop dulu. Saudara, mungkin saudara kaget kalau saya katakan ini. Bangsa yang paling jahat dan paling kejam di dunia itu Israel, saudara. Yahudi itu paling jahat dan paling kejam. Jangan salahkan mereka. Mereka jahat dan kejam karena kesalahan kita. Nah, lebih bingung kok kita lagi yang salah. Nanti saya akan tunjukkan. Kenapa saya berkata mereka kejam dan jahat? Dengar. Semua kebutuhan hidup manusia di dunia di tangan orang Yahudi. Saudara bicara soal food industry, perusahaan pangan, semua mereka yang punya. Bicara tentang kimia, mereka semua yang punya. Bicara minyak, mereka punya. Bicara berlian, bicara emas, mereka yang punya. Ayo, mau bicara apa lagi? Perusahaan-perusahaan, semua lah. Yang lebih jahat lagi, perusahaan senjata, mereka yang pegang juga. Maka itu kenapa perang gak selesai-selesai sampai hari ini? Karena orang-orang Yahudi itu, mereka gak bisa hentikan perang, sebab mereka gak dapat duit. Siapa beli senjatanya? Kejam gak? Nah, jangan cara kaget. Mereka kejam gara-gara kita. Dan ini ayatnya. Bapa di surga tidak bisa menyelamatkan mereka sekarang ini. Sebab ada satu hukum yang dia buat, yaitu ayat yang ke-25 tadi. Perhatikan ayat 25 bagian terakhir. Sampai jumlah yang apa? Penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, yang bukan Yahudi. Ini yang saya harus terus mengajak banyak orang. Ayo bersaksi, ayo menginjil. Selamatkan semua orang, karena mereka dikasih habis oleh Tuhan Yesus. Cuma mereka gak tahu kalau ada yang mengasihi mereka. Tapi ada tugas lain. Ada rahasia yang gereja harus tahu. Dan kalau gereja tidak mau tahu, kita dicap sombong oleh surga. Apa rahasianya? Ternyata ada kuota. Saya pakai kata kuota ya. Angka yang hanya Papa yang tahu, kita gak tahu. Nah, jadi begini, Papa di surga belum bisa menyelamatkan Israel sebelum kuota itu terpenuhi. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk. Nah, jumlahnya ini kita nggak tahu. Maka itu dia minta kerjasama dengan kita. Oke. Kalau lihat wajah saudara, wajah ingin tahu dan bingung. Oke, bagus kalau begitu. Saya lanjutkan. Mengapa begitu? Ayat 28 dulu. Ya, ayat 28. Masih Roma 11. Mengenai Injil, Israel itu siapa? Mengenai Injil, Israel itu siapa? Setru Tuhan oleh karena kita. Nah, ini yang saya tersinggung pertama. Kok gara-gara kita lagi? Mengenai Injil, mereka itu setru. Ini saya kagum. Mengapa Papa nggak pakai kata musuh? Mana lebih tajam, lebih berat, musuh atau setru? Setru. Wih, ngeri ini. Mengenai Injil, orang Yahudi itu betul-betul seterunya Tuhan, saudara. Karena kita. Saya lanjutkan, nanti saya akan terangkan. Tetapi mengenai covenant, mengenai pilihan, mereka itu adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Oke, saya percepat supaya saudara punya gambaran yang jelas. Jadi begini. Kalau saudara kenal ada satu keluarga sangat kaya, anaknya cuma satu. Tapi suatu hari anak ini kurang ajar betul, melawan orang tuanya. Lari. Ya sudah, itu hak anak. Tapi ingat, pepatah mengatakan mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Seperti itu hati Papa pada anak satu-satunya, yaitu Israel itu. Nah, kekayaannya kan masih banyak. Kan ini orang kaya sekali.
Maka bapak ini berinisiatif. Anak-anak tetangga dikumpulkan. Dan dia bagi. Nah itulah kita. Jadi lihat, karena Injil yang kita terima, mereka itu setru buat dia. Tapi kalau karena darah, karena covenant, itu kekasih, karena anak. Nah, setelah kita yang tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga itu tadi, lalu kita diangkat jadi anaknya juga. Maka itu Paulus berkata, kita ini zaitun liar yang enggak diperhitungkan sebetulnya. Terus di stek, bukan dicangkok, itu stek. Di pohon asli, zaitun asli. Otomatis hidup kita yang liar jadi asli. Nah, bagaimanapun kejahatan Israel, itu anak buat dia. Karena ada ikatan janji, covenant, ikatan darah, saudara. Lalu orang tua ini minta kepada kita anak-anak tetangga ini, tolong aku, carikan saudara-saudaramu yang lain lagi, sebanyak-banyaknya, untuk menerima berkat ini. Ngerti gak maksud ini? Kan gak susah bukan sebetulnya. Kan kita terimanya gratis dari dia. Kita kan gak diperhitungkan, karena kita orang luar. Lalu orang tua angkat kita sekarang ini cuma minta satu saja. Cari anak-anak yang lain, bawa ke sini, supaya aku bagikan apa yang masih ada ini. Nah kalau jumlahnya ini penuh, aku baru bisa cari yang jahat itu. Mengharukan gak ini saudara? Maka itu kalau saya pakai bahasa seorang papa, bayangkan begini. Ada seorang papa, anak satu-satunya sedang di pinggir jurang. Dia ingin menjangkau, tapi gak bisa karena tangannya satu masih ada yang lain lagi di sini. Ini belum penuh. Bisa bayangkan contoh ini? Ayo, kalau saudara jadi papa itu, bagaimana sakitnya hati ini? Anak sendiri aku gak bisa buat apa-apa. Anak orang lain sudah aku buat, tapi jumlahnya masih kurang untuk aku bisa nangkap yang ini. Saya harap saudara bisa mengerti ilustrasi ini. Maka itu kenapa di 1 Korintus 9 ayat 16, coba lihat. Mengapa di 1 Korintus 9 ayat 16 ada pernyataan yang mengerikan? Coba lihat. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Jangan sombong. Itu kewajiban kita. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Kenapa harus? Siapa bisa jawab? Ayo, kenapa itu keharusan memberitakan Injil? Lah, susah bener. Karena kita yang orang luar diselamatkan dapat gratis. Jadi keharusan buat kita untuk cari anak-anak yang lain. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gak main-main kata ini. Terjemahan lama berkata, terkutuklah aku. Jadi kutuk itu gak terjadi karena garis keturunan. Kalau kita tidak menginjil, tidak memberitakan Yesus yang luar biasa itu. Celaka hidup ini. Nah, kuota ini harus segera dipenuhi saudara. Yang kita gak tahu berapa angkanya. Maka itu Bapak minta, ketemu orang ceritakan. Ketemu orang ceritakan. Terima atau tidak bukan urusan kita. Kita tidak boleh memaksa orang itu. Memang suatu kebanggaan, maaf, kalau kita bisa menginjil langsung orang bertobat. Betul tidak? Tapi ingat Paulus berkata, Injil itu benih. Aku menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Siapa yang menuai? Urusan Tuhan. Kalau Tuhan beri kita hak untuk menuai, terpujilah Tuhan. Ayo kita tuai. Kalau tidak, tabur saja. Cepat atau lambat pasti akan terpenuhi, akan tumbuh. Karena dia berjanji, firmanku gak akan sia-sia, akan jadi kenyataan suatu hari nanti. Jadi mulai hari ini saudara, yuk kita buka hati kita, buka dompet, buka mata, buka telinga kita, melihat ke keadaan sekeliling ini. Berapa banyak orang yang perlu. Bukan di Kristen kalau sekali, bukan.
tapi mengenalkan kasih itu. Ya cara gampangnya kita ini sales dari kerajaan surga. Cuma nawarkan barang-barang itu. Kita nggak bisa maksa orang itu. Kita harus berani memberitakan. Jelasnya Roma 11 ini luar biasa. Jadi hati papa masih merana sampai hari ini. Karena lihat anak itu yang dia kasih itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masih tunggu kita. Ayo mulai hari ini kita berani menyatakan Yesus kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Karena itu yang dia tunggu. Supaya Injil diberitakan di mana-mana. Ayat yang terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat 1 saya mulai baca. Setelah redah keributan itu, Paulus ini punya banyak masalah dalam menginjil. Bukan masalah dia. Setelah redah keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Saudara perhatikan cara dia bergerak. Keributan selesai. Dia nggak diam, pergi ke tempat lain lagi. Ia menjelajah daerah itu. Dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Masuk ke Eropa. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ. Lanjut. Ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Putar lagi. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Saudara, di sini kita melihat hidup kita tidak boleh berhenti. Loh kok nggak amin? Berarti sudah berhenti dong kalau nggak amin. Oke, hidup kita nggak boleh berhenti. Jalan terus. Amin. Jalan terus. Orang dagang, dia nggak akan mau berhenti. Betul? Dia akan jalan terus. Ekspansi terus. Ekspansi terus. Seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya sebanyak-banyaknya orang itu kenal siapa Yesus lewat hidup kita. Jadi jangan berhenti adik-adik, anak-anak, kalian harus terus melangkah. Teman-temanmu bukan di Kristen kan tidak, tapi kenalkan hati kehidupan. Kamu bisa jadi nasihat pada teman-temanmu untuk narkoba. Jangan. Kamu bisa jadi nasihat untuk teman-temanmu tentang pornografi. Untuk apa kamu merusak hidupmu? Kamu harus ngajari teman-temanmu. Seks akan kamu nikmati nanti kalau kamu menikah. Sekarang jangan mikir masalah itu. Sibukkan dirimu untuk kamu belajar. Bisa nggak kalian seperti itu? Sangat bisa. Maka di kelasmu nanti kalian akan dikenal sebagai seorang yang dihargai. Karena di generasimu kamu jadi penasihat buat mereka semuanya. Maka kalian akan sudah jadi berkat dengan cara itu. Karyawan-karyawan satu perusahaan, kalau istirahat jangan cuma ngomongin model baju, terus beli sepatu di mana, awas kamu. Waktu istirahat cerita banyak hal. Lihat kehidupan teman kalian dalam satu kantor itu. Tanya masalah keluarganya, hubungan dengan mertua bagaimana, anak-anak bagaimana. Ada cukup banyak bahan, katakan amin, untuk kita ngomong tentang Yesus kepada banyak orang. Masuk lewat banyak cara. Jadi nggak ada alasan sibuk, tidak ada. Tetap kita punya waktu. Kalau semua kita itu punya hati yang rakus untuk jiwa-jiwa. Tahu ya kata rakus itu ya? Wah, ingin. Pokoknya ketemu orang harus ngomong, ketemu orang harus ngomong. 2 hari yang lalu salah satu anak kami yang kos, dia baru nginjili penjaga kosnya itu yang kerja bersih-bersih itu, nyapu, ngepel. Namanya Atta. Nah, waktu dia cerita saya bersyukur. Bilang, saya katakan kamu hebat. Bersaksi. Dia anak yatim piatu ternyata Atta ini. Dan sekarang sedang didekati oleh anak saya ini. Dia sudah bekerja. Dan dia janji. Dia mau bantu biaya sekolahnya. Tapi buntutnya, kalau kurang saya minta papa ya. Nah itu buntutnya.
Ya coba tanya dulu berapa biaya sekolahnya. Yang penting saya bangga dan bersyukur. Anak ini sudah boleh belajar ingat orang lain. Di tempat kos bisa jadi berkat. Saya tanya, dari mana kamu awalnya? Pak, dia itu ternyata pegawai baru masuk 3 hari, saya tidak tahu. Nah begitu saya lihat dia, tiba-tiba tergerak hati saya. Nah itulah namanya compassion, tergerak oleh belas kasihan. Saudara, ayo semua kita jadi berkat. Amin. Nah cuma ada satu saja yang Tuhan tidak bisa pakai kita. Kalau kita pelit dan egois, catat itu baik-baik. Kenapa Tuhan gak bisa pakai orang pelit dan egois? Siapa bisa jawab? Kenapa Tuhan gak bisa pakai orang pelit dan egois? Karena kalau dipakai Tuhan, dia bertengkar dulu sama Tuhan. Loh betul gak? Orang egois kan, Tuhan saya gak punya waktu, saya sibuk. Tuhan anjing saya masih sakit, saya mesti bawa ke dokter dulu itu Tuhan. Nah itu orang egois. Kalau pelit juga sama, aduh Tuhan, ini masih butuh yang lain loh Tuhan. Nah maka itu kalau Tuhan tahu orang itu pelit dan egois, doa puasalah sampai kurus kering. Tuhan gak akan ngajak ngomong, saudara. Ya, Tuhan gak akan ngajak bicara orang itu, karena percuma diajak bicara, pasti ngelawan. Maka itu milikilah hati yang murah. Amin. Siap menginjil? Karena supaya orang-orang diselamatkan, orang jauh juga diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya semua kita ya dalam hidup ini pasti ingin selalu bisa menyenangkan Tuhan. Betul tidak? Sudahlah, maaf saya berkata, sebodoh-bodohnya kita, sekurang-kurangnya hidup kita, sesusah-susahnya hidup kita, saya percaya semua kita pasti ingin menyenangkan Tuhan. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan buat atas hidup kita. Tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana cara menyenangkan Dia. Kita menyenangkan Dia itu hanya dengan satu cara. Kalau kita tahu apa seleranya. Betul tidak? Kita menyenangkan seseorang, kita harus tahu selera orang itu apa. Kalau kita tidak tahu seleranya, maka kita akan salah. Tahun 70-an saudara, saya pernah baca satu ilustrasi, dan ilustrasi itu sangat mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Kisahnya begini, ada satu majikan, dia janda, dia punya pembantu yang sangat setia dan sudah bekerja di majikan ini sekian puluh tahun. Sampai majikan ini nggak menganggap pembantu, ya sudah diserahkan semua urusan rumah, keuangan, belanja, bayar apa saja. Jadi nyonya ini sangat ringan pekerjaan rumahnya karena ada pembantu ini. Nah, dia panggil Simbok. Suatu hari nyonya ini dapat ide dari temannya, ada resep baru. Nah selama itu nggak pernah dia masak, urusan dapur pun Simbok itu yang ngurus. Tapi hari itu nyonya ini dapat resep itu, lalu dia punya ide untuk nyoba masak sendiri. Tapi dia nggak bilang pada si pembantu. Hari itu dia pesan, Mbok tolong belikan daging yang ini dan potong segini-segini, simpan di lemari es, nanti aku pulang kerja aku akan masak. Nah Simbok nurut beli. Ketika lagi motong-motong daging itu, nah pikiran baiknya muncul. Dia bilang gini dalam hatinya, aduh sayang, kasihan sekali nyonya aku nih, kerja kantor sudah capek, pulang harus masak lagi. Lebih baik aku yang masak daging ini. Saudara, lalu dia putar otak. Dia berusaha untuk menemukan resep masakan yang dia usahakan belum pernah dia masak. Dia yakin, seyakin-yakinnya, setelah dia peras otaknya, putar otaknya, dia menemukan satu resep. Dia berkata dalam hati, aku percaya nyonya aku nanti akan suka. Ya, dia akan menikmati masakanku sepenuh hati. Suara dengar ya, sepenuh hati dia berusaha. Bisa bayangkan. Nah, di kantor nyonyanya itu sudah membayangkan, oh aku nanti pulangkan masakan yang enak sekali, yang belum pernah dimasak siapa-siapa. Ya sudah bisa bayangkan berbunga-bunga begitu. Yang di rumah sama juga, oh aku akan masak yang paling enak nanti ini, yang nyonyaku pasti akan suka. Begitu pulang kantor, langsung dia tanya, Mbok mana dagingnya? Di atas meja. Lu kenapa kesimpan di lemari es?
Oh, nyonya akan menikmati ini masakan saya yang menurut saya paling enak. Selama saya kerja dengan nyonya, nyonya nggak pernah tahu resep ini, bumbu ini. Kira-kira bagaimana hati majikan ini? Dia kecewa. Tapi yang ditulis begini di ilustrasi itu, dia coba dan dia mengakui, oh ini masakan yang enak. Mbok, aku percaya, aku setuju, ini enak betul. Kamu hebat, tapi bukan ini seleraku hari ini. Saudara, seringkali kita bisa berusaha sehebat apa untuk menyukakan hati Tuhan. Kita jungkir balik pelayanan, kita nggak kenal waktu. Bagus, hebat, karena sibuk, karena aktif, luar biasa pengorbanan semuanya. Jangan sampai kita seperti Simbok tadi. Akhirnya Tuhan berkata, bukan itu seleraku. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, kalau kita tanya tentang selera, ya baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara tahu nggak selera Tuhan Yesus itu apa? Kalau saudara baca Yohanes 4:34, jelas disebutkan. Yang belum tahu silakan buka. Itu bicara soal selera makan dari Tuhan kita. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara ingin tanya yang jasmaninya, nanti buka Injil Yohanes pasal 21. Ternyata Tuhan Yesus hobinya makan ikan. Loh, kan disitu ada disebutkan dia bakar ikan pagi-pagi itu. Maka itu saya berkata, kalau ada orang ngaku Kristen nggak suka ikan, dia bukan murid Tuhan Yesus. Ayo janji ya, yang nggak suka ikan siapa di sini? Ayo belajar makan ikan. Karena Tuhan Yesus hobinya makan ikan. Oke, itu yang jasmaninya, saya nggak bicara jasmaninya. Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau saudara ingin menyenangkan Bapa di surga, ya itu makanannya. Makananku ialah. Maka itu tidak semua, maaf ya jangan tersinggung, tapi kita harus tahu, tidak semua orang, baik pendeta sekalipun, hamba Tuhan, penginjil, siapapun juga, orang Kristen, aktivis gereja, diaken, semua yang sibuk dalam pekerjaan Tuhan, belum tentu itu selera Tuhan yang dikerjakan. Walaupun baik. Kalau kita lihat Simbok tadi itu bagus, hatinya bagus nggak dia mengasihi majikannya itu? Sangat bagus. Dia nggak mau bosnya repot. Tapi bukan itu seleranya. Simbok nggak pernah tahu seleranya apa hari itu. Mungkin tahun-tahun yang lalu dia tahu, hari-hari sebelumnya dia tahu selera majikannya. Tapi hari itu, jadi makanan Tuhan dan adalah makanan kita